Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Tulandari dengan NIM H01121915 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan nge-review jurnal UTS Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Esti Tiastirin MKM. Dengan jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Tekanan Air pada Fotokimia Fotosistem 2 dan Termostabilitas pada tanaman gandum. Dengan jurnal yang kedua Perbandingan Sifat Fisikokimia Pati Isolasi dari Sorghum Manis dan Butir. Dengan jurnal yang pertama Pengaruh Tekanan Air pada Fotokimia Fotosistem 2 dan Termostabilitas pada tanaman gandum, dengan tujuan dari penelitian untuk mempengaruhi tekanan air terhadap fitokimia 2 pada tanaman gandum. Metode penelitian: bibit gandum ditanam dengan menggunakan pot plastik dengan diameter 14 cm dan tingginya 13 cm pada ruang pertumbuhan. Kemudian pot diisi dengan tanah yang terdiri dari lempung, gambut, dan pasir kasar. Perbandingan volume 7:3:2 ditambah pupuk jenis NPK dengan banding 15 volt. Penyinaran cahaya bagian atas tanaman dengan suhu udara siang dan malam dijaga pada 20 kurang lebih 1 Celcius dan kelembaban relatif pada 80 kurang lebih 3%. Tanaman disiram setiap hari. Setelah 4 minggu, bibit digunakan untuk perawatan stres air yang dikembalikan dengan cara bertahap menahan air. Tanaman disirami setiap hari. Setelah 4 minggu, bibit digunakan untuk perawatan stres air yang dikembalikan dengan cara bertahap menahan air. Setelah jangka waktu 10 hari, potensi air daun mencapai kurang 2 mPa, diukur dengan ruang tekanan. Pada saat daun muda dan mengembang, penuh dapat digunakan sebagai pengukuran. Tekanan panas diaplikasikan dengan cakram daun dengan ukuran 2 cm. Cakram daun ditempatkan ke dasar lubang kecil yang licin, tingginya 5,5 cm dikali diameter 3 cm. Pada balok kekuningan yang suhunya diatur dengan sirkulasi air dari penanas air termos. Pada saat yang sama, bagian atas daun ditekan dengan menggunakan balok kaca sehingga menguapkan air daun dapat dicegah antara piringan daun dan balok kekuningan dapat segera tercapai. Lubang kuning juga ditutup selama perawatan. Cakram daun dipaparkan dengan suhu tinggi yang berbeda dalam gelam selam 15 menit dan kemudian karakteristik fluoresensianya diukur pada 25 Celcius sebelum CS. Seperti yang disediakan lampu natrium tekanan tinggi dan selesai perlakuan suhu. Hasil dari penelitian ini: 1. Pengaruh tekanan air. Tekanan air yang sudah diinduksi secara bertahap pada tanaman gandum menahan air. Tingkat tekanan air 2 yang sudah diperiksa, tekanan air tersebut sedangkan dan berat yang dicapai 3-4 hari dan 10 hari masing-masing setelah menahan air. Tanaman akan menjadi layu jika tekanan air lebih lanjut diterapkan setelah 10 hari. Yang kedua, pengaruh tekanan air pada fotokimia PS2. Tidak ada perubahan dalam hasil kuantum maksimal dari fotokimia PS2 FV/Fm yang sudah diukur pada daun yang beradaptasi gelap pada tanaman yang stres, sedang ataupun berat. Tingkat oksigen bersih
kedua simulasi berkurang 52% dan 89% pada tanaman dengan kondisi stres air sedang dan parah. Konduktasi stomata daun menurun secara signifikan pada saat stres air yang berkembang. Jurnal yang kedua dengan judul Perbandingan Sifat Fisikokimia Padi Isolasi dari Sorghum Manis dan Butir. Tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui perbandingan varietas sorghum manis dan fisikokimia padi isolasi. Metode penelitian ini: 1. Isolasi padi. Biji sorghum yang telah dipoles dan direndam dalam 3 volume air suling ganda disesikan dengan pH 8,0 sampai 8,510 NaOH dan disimpan semalaman. Supernatan dibuat dan 3 volume 0,001 NaOH ditambahkan. Butiran yang direndam digiling dalam blender. Yang kedua, konsentrasi amilosa. Pertama-tama menyiapkan sampel 50 mg. Berat kering dasar dilakukan dengan rangkap 3, dilarutkan sebanyak 0,5 ml etanol andhidrat dan 4,5 ml NaOH 1 m dalam botol 50 ml. Isi vial diaduk dengan kuat, kemudian dipanaskan dalam bak yang mendidih selama 20 menit dengan pengocokan terputus-putus. Botol-botol tersebut kemudian didinginkan sehingga suhu kamar. Air suling ditambahkan ke setiap sampel ke labu ukur 100 ml yang berisi air suling berlawanan. Sodium esetat 1,0 ml 1,0 m dan larutan yodium 0,04% dan 75. Ditambahkan masing-masing labu ukur dikocok perlahan setelah aqueous ditambahkan hingga volume. Yang ketiga, konsentrasi gel. Prosedur yang dimodifikasi terdiri dari 100 mg padi dengan 0,5 ml indikator biru timol 0,025% dalam 12 cm kali tabung kultur 13,35 mm. Berosilasi dalam vortex. Kemudian 2,0 ml KOH 0,2 m ditambahkan. Lalu tabung diisolasi kembali. Yang keempat, kelarutan air dan kelarutan perkembangan padi. Sebanyak 0,1 gram padi dan 10,0 ml air suling ganda dengan suhu 90 Celcius dalam bak air selama 30 menit dengan sering dikocok setiap 2,0 menit. Lalu didinginkan dengan cepat pada suhu kamar dalam kotak es dan disentrifugasi selama 2000 rpm selama 30 menit. Hasil penelitian ini amilosa dan amilopektin yang dibuat untuk aplikasi makanan dan bioindustri karena keduanya memiliki struktur dan sifat fisikokimia yang berbeda. Tetapi kandungan dalam amilosa padi dari 8 varietasi manis dan 4 biji sorghum. Padi yang diisolasi dari sari sorghum manis adalah 16,4%. Varietasi manis menunjukkan adanya perpindahan dari varietasi padi dari beberapa di antaranya yang terlihat seperti biji-bijian yang menunjukkan hasil untuk menguatkan padi sebagai bahan industri. Aliasi karena biji-bijian tidak disukai dalam makanan tersebut.
Perbedaan pada tabel tersebut menunjukkan hasil dari sedikit varietas padi-padian, di antaranya biji-bijian yang menunjukkan kemungkinan menggunakan padi sebagai industrialisasi karena biji-bijian tidak disukai dalam masakan. Semua variantasi biji-bijian menunjukkan kandungan ase yang tinggi, sedangkan beberapa variantasi manis memiliki kandungan ase yang sangat rendah dan yang lain menunjukkan ase sedang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.